Cek, Ustaz Andri, mungkin bisa kita mulai sekarang, Ustaz. Sambil nunggu yang lain, teman-teman. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Apa? Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat siang untuk teman-teman semuanya yang kami hormati bersama-sama. Ada Dr. Andri Nirwana selaku Kepala Program Pendidikan, Pembukaan dan Tafsir Universitas Muhammadiyah Surakarta. Teman-teman, kita perkenalkan dulu ya beliau ya. Beliau ini kebetulan kakak kelas kita juga di Sudan. Beliau senior kita di Sudan. Tahun 2013 beliau ngambil S3 program doktor di Universitas Omdurman ya, Sud ya? Ini saya ada koneksi. Mahat bos untuk mah. Begini ya. Oh, problem sih. Itu dia. Prodi. Suara saya jelas ya? Baru berarti. Jelas. Ya. Beliau ini angkatannya zamannya Ustadz Bisri, Bang Mursali, kenal semuanya yang masih ada di Sudan itu. Orang dengar. Teman-temannya beliau semua. Yang beliau senior kita semua di Sudan. Dan sekarang saat ini menjabat sebagai Kepala Prodi di UMS ya, di Universitas Andalas ya. Nanti kemudian insya Allah di sedikit prolog ya, teman-teman, seperti yang sudah kita ketahui bersama. Di UMS ini ada program namanya RPL, program ini kurang lebih intinya bisa menerima teman-teman dan mahasiswa dari luar Sudan. Kemarin sudah saya sama Mas Muad mendata sebagian. Alhamdulillah yang terdaftar sekarang sudah sekitar 50 orang. Jadi nanti mungkin terkait pertanyaan-pertanyaan yang detail belum kita jelasin juga. Teman-teman bisa silakan bertanya. Pertama nanti rangkaian acaranya misalnya nanti akan menjelaskan terkait terkait apa itu RPL dan kemudian bagaimana kelanjutan teman-teman dan detail-detail lain yang perlu dijelaskan. Kemudian setelah itu baru kita buka tanya jawab. Silakan yang bertanya yang masih kurang paham terkait bagaimana nanti kelanjutannya, silakan ditanyakan sampai benar-benar paham ya. Mungkin ada kesempatan langkah ini. Mungkin tidak perlu berpanjang kata. Setelah ini mungkin Andri bisa memulai dan menjelaskan, mempresentasikan terkait pada teman-teman terkait program RPL ini untuk teman-teman dari Sudan. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Sami'tum sauti, as-saut kaif? Kuis wala? Alhamdulillah. Pertama sekali kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan di hari Jumat ya, di Mekah untuk kita semuanya. Yang tentunya ini adalah jalan wasilah ya untuk wa ta'awanu 'alal birri wal ihsan ya, antara kita semuanya yang tentunya kita sama-sama untuk membantu ya agar capaian atau tujuan kita bisa terpenuhi dan tujuan teman-teman daripada Sudan ini juga terpenuhi. Nah, kemudian salawat dan salam kepada kita Nabi Muhammad SAW dan selalu kita berusaha untuk mengikut ya uswah tauladan daripada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Baik, suara insya Allah terdengar jelas ya. Yes. Baik. Saya akan mulai dengan saya siapkan jadi kalau ini suara saya agak sedikit double ini ya. Ada mungkin yang open dua mic ya. Nanti dicoba
apa namanya dimutkan ya biar lebih jelas. Baik, Bismillah. Ini kita daripada Universiti Muhammadiyah Surakarta, ya. Universitas Muhammadiyah Surakarta itu mempunyai program yang namanya rekognisi pembelajaran lampau ya, atau disingkat dengan RPL. Nah, RPL. Nah, tujuan daripada RPL ini yaitu untuk mengakui ya apa namanya para ilmuwan misalnya para asatiz atau para ustaz yang pernah apa me- apa namanya mendapatkan pendidikan atau pengalaman belajar bahkan pengalaman mengajar yang ilmunya itu perlu direkognisi ya perlu direkognisi alias diakui lah diakui dengan apa namanya dengan program namanya RPL ini. Jadi ada orang-orang yang pandai misalnya membuat satu rancangan pesawat, nah, tapi tidak pernah sekolah pesawat gitu ya. Nah itu bagaimana caranya untuk mengakui itu? Caranya yaitu dia harus ambil program RPL ini gitu, yang ya selenggarakan oleh kampus-kampus ataupun sekolah-sekolah yang menggelar program RPL ini. Itu kan di lapangan banyak kejadian seperti itu ya. Pandai misalnya membuat apa mengarang tafsir misalnya kita katakan ya. Dia menulis tafsir, punya kitab tafsir, punya tapi legalitas sebagai pengakuan keilmuan beliau itu tidak dipunyai begitu dan beliau ingin punya begitu. Nah, itu bisa ambil daripada program RPL ini ya. Nah, saya baca sedikit ini program studi ilmu Al-Quran Tafsir menyelenggarakan program rekognisi pembelajaran lampau yaitu pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal atau non formal. Tadi yang saya sampaikan tadi. Ada orang yang sekolah non formal. Maksud non formal apa Pak? Misalnya ada kan lembaga-lembaga pendidikan yang dibuat itu tanpa istilahnya tanpa ada legalitas daripada pemerintah ya. Karena mungkin tapi jalan dia itu pesantren apa namanya yang lama-lama itu jalan tanpa ada buat izin sama pemerintah tapi jalan. Nah, sasarannya itu untuk itulah ini kan program pemerintah kan. Nah, atau pengakuan pengalaman kerja dalam pendidikan formal sejak tahun 2001 hingga saat ini. Jadi ada orang seperti tadi saya sampaikan, dia ahli misalnya ahli las Habib Haidar. ahli Habib las Haidar. kapal selam misalnya. Misalnya keahliannya, kepakarannya, tolong dimut sebentar yang tadi. Kepakarannya itu mampu mengelas kapal selam itu. Jadi ada kapal selam dia las itu mampu. Bagaimana cara mengelas? Dia perlu apa? Udara kemudian api ya. Tapi dia bisa itu ahlinya itu. Dan dia perlu pengakuan itu. Maka silahkan dia mencari pengakuan itu kepada prodi, terutama prodi yang bidang apa namanya, yang DD3 itu kan diploma 3 yang bidang kelas kelas kapal gitu misalnya. Nah ini program yang ini apa namanya yang RPL ini. Nah jadi sejak 2021 ya Prodi IKT menerapkan RPL tipe A. Nah jadi ada tipe itu ada RPL itu ada dari pendidikan formal dari sebuah multiplier skip atau alih kredit. Nah, tipe A ini ada tipe A1, ada tipe A2 ya. Nah, tipe A1 ini kondisinya seperti misalnya student yang sudah belajar tapi persislah seperti kondisi yang dialami oleh teman-teman kita mahasiswa Indonesia di Sudan gitu. Karena ada konflik ya.
antara para militer dengan militer itu menjadilah chaos ya. Jadi chaos, kemudian daripada chaos tersebut menghambat daripada sistem pembelajaran. Akhirnya yang sudah didapat itu transkrip itu kan tidak selesai itu. Nah, bagaimana cara kita untuk menyelesaikannya? Nah, ini ambil program RPL tipe A1. Nah, begitu. Nah, kemudian ada tipe A2. Ya. Tipe A1 ini sudah lama ini berjalan. Biasanya kalau bahasa sederhananya itu transfer antara satu pendidikan kepada pendidikan yang lain. Nah, kemudian tipe A2 ini tipe yang baru ini yang digelar oleh pemerintah ya. Yaitu seperti yang saya bilang tadi, orang punya keahlian di lapangan, mampu misalnya membuat senjata misalnya gitu. Mampu membuat senjata. Nah, itu bagaimana cara dia mendapat pengakuan itu? Akhirnya dia mesti cari kampus yang menyediakan program RPL tipe A2 namanya. Nah, kalau di IKT bagaimana? Ini kita prodinya ilmu Quran dan tafsir, disingkat dengan IQT ya, atau kita inggriskan biasanya kita sebut biasa supaya memudahkan ya. Sahlun linut ya, untuk sahlun nutqi supaya mudah sebut. IKT ya diinggriskan gitu, jadi supaya mudah. IKT ya. Jadi di kita ini kalau program yang misalnya ada orang mufasir, ahli mufasir, tapi tidak punya ini, tidak mengakui yang datang dia ke kita misalnya. Oh, ini berarti ya buat dulu apa-apa saja, kemudian kita konversi dengan mata kuliah. Nah, untuk yang tipe A2 ini agak khusus ya, spesialis ini. Nah, tapi yang paling cepat itu tipe A1 itu insya Allah cepat ya. Nah, mahasiswa harus menempuh proses pembelajaran perkuliahan untuk menyelesaikan sisa SKS yang belum ataupun tidak memperoleh pengakuan. Nah, misalnya setelah tadi dilakukan transkripnya kita minta lihat ya. Kemudian transkrip dikonversi, ada mata kuliah ini dipadu dengan mata kuliah ini. Jadi dipasang-pasangkan gitu ya, dipasang-pasangkan gitu. Nah, jadi ada nanti yang nggak punya pasangan. Nah, yang nggak punya pasangan itulah yang mesti diambil. Ya, kalau dipasangkan, misalnya di sana ada mata kuliah kita katakan tarikh tasyri misalnya ya, tarikh tasyri misalnya kita katakan gitu. Nah, di sini ada mata kuliah kita katakan misalnya sejarah fikih misalnya, gitu kan? Sejarah fikih. Oh, ini sama, jadi kita inikan aja, kita pasangkan aja. Gitu. Nah, nanti di kita ada tim konversi namanya itu, nanti para dosen ya, atau yang bertugas untuk mengkonversi itu setiap transkrip yang diberikan itu nanti akan dikonversi. Nah, kemudian jika peserta ataupun mahasiswa telah menyelesaikan proses pembelajaran dan dinyatakan lulus, maka akan mendapatkan ijazah dan gelarnya SAG ya. Nah, jadi gelar kita itu SAG dengan kompetensi akademisi ilmu al tafsir, kemudian peneliti ilmu al tafsir, kemudian guru al tafsir, dan kader mufassir. Jadi kita punya profil itu 4 ya. Akademisi tafsir, peneliti tafsir, guru Quran hadis, dan yang terakhir kader mufassir. Dia ada. Nah, untuk program ini nanti bisa bisa dicek ya di pada link ini ya, link yang ada saya sebut ini. Nah, nanti di situ ada ada sedikit miss ya informasi misalnya daripada link ini. Nah, itu karena link ini dipunyai oleh Kemendikbud, itu ada istilahnya urusan pihak tingkat tinggi ya daripada universitas kita nanti akan mengurusnya, misalnya terjadi hal-hal yang tidak sinkron tentang informasi dan lain-lain sebagainya.
secara lapangan ya, yang kami yang di prodi itu. Nah, ini programnya yang apa namanya kita sampaikan secara apa? Secara filosofi lah. Jadi pemerintah Republik Indonesia ingin mengakui orang-orang yang punya kompetensi, yang tidak punya sekolah formal atau dia hanya lewat non formal. Nah, itu bagaimana dibuat pengakuan. Nah, ini istilahnya program pemerintah ya melalui Kemendikbud. Nah, nanti ini link yang bisa mungkin membaca lebih jauh ya, mungkin panduannya bagaimana sebagainya bisa diberikan. Nah, kemudian target calon mahasiswa ini ya, itu siapa saja sebenarnya yang ingin ya, tapi di sini kita buat alumni D2 boleh, D3 boleh, rumpun ilmu keislaman boleh, ataupun rumpun ilmu umum juga boleh, tidak masalah ya. Nah, kemudian para pengajar di pondok pesantren dan sekolah, misalnya ada ustaz di pesantren mengajar ilmunya ilmu tafsir misalnya, kawai tafsir, ilmu tafsir dan sebagainya ya. Tapi dia tidak punya syahadah, ya, tidak punya syahadah. Allah nantakana kula waktin bisyahadah ya. La laisa indahu syahadah, enggak ada syahadah dia. Jadi bagaimana caranya yang ada syahadah? Nah, silahkan ngambil program ini. Kemudian misalnya ada juga para pekerja sosial masyarakat, misalnya aktivis-aktivis di masyarakat, itu juga kalau misalnya ingin ya monggo silahkan ya, silahkan kita menggelar program ini. Nah, Ustaz balik berusaha dan yang berkepentingan pengakuan keilmuan. Nah, ini sasaran program ini. Tapi kalau misalnya ada yang tidak tersebut daripada yang kami sebutkan ini, ya itu monggo ya, open dia ya, open. Ada yang apa namanya yang ditutup-tutupi. Nah, kemudian bagaimana cara mendaftar program RPL ini? Nah, ini syarat-syaratnya ya. KTP, ijazah SMA, kemudian, nah ini ijazah SMA penting nih. Nah, ini ada kasus teman kita. Tolong di-mute sebentar, partisipan itu. Ya, ada kasus kemarin ya, student kita yang ada yang student daripada Sudan itu ijazahnya masih tertinggal di sana itu. Itu bagaimana Ustadz? Apakah bisa kita bantu itu ijazah ini nanti sudah aman nanti baru kita ambil ijazahnya. Nah, untuk sementara ini kan karena waktu masih panjang ya, tutup nanti sekitar 27 Agustus gitu ya. Nah, jadi enggak apa-apa kita lihat lah, mungkin tuh apa namanya beberapa saat lagi udah capek dia berperang kan. Capek perang udah damai tuh. Senjata-senjata udah lagi perang. Bisa kita hubungi orang sana kan. Nah, sekarang ini kan lagi panas-panasnya, biarin dia dulu kan. Nah, jadi ini memang hal yang mutlak ijazah SMA itu memang harus ada ya. Kalau tidak ada itu, nah ini nanti mesti ngambil paket C lagi kan. Paket C nanti. Nah, itu mesti ada itu. Nah, kemudian fotokopi ijazah ma'had atau yang setara dengannya misalnya. Nah, itu yang tadi ya, misalnya ada D2, D3 itu bisa. Ini kan karena program kita namanya program S1 ya, sarjana 4 tahun ya. Nah, kemudian fotokopi transkrip nilai, pas foto 3x4 sebanyak 2 lembar. Nah, ini bukti portofolio pengalaman kerja jika ada. Ini untuk yang tipe A2 tadi ya. Tipe A2 tadi ya. Nah, semua berkas diantar langsung ke kantor TU Fakultas Agama Islam UMS. Nah, ini udah gabung juga dengan kita yaitu Pak Muiz ya. Nah, itu Kepala TU kantor Fakultas Islam. Nanti Pak Muiz akan buat surat rekomendasi, kemudian diantar kepada ODS ya. ODS itu singkatan dari One Day Service. Diantar ke sana, nanti akan dibantu pendaftaran. Jadi insya Allah cepat selesai. Kenapa tidak ini aja Pak? Kenapa tidak online aja? Yang online itu untuk yang reguler ya. Yang reguler itu dia online, ada fasilitas online itu, cara online dia daftar. Nah, tapi kalau untuk ini ya, karena ini istilahnya pelayanan khusus ya. Jadi memang harus
datang orangnya. Oh, kalau diwakili bagaimana? Misalnya ada 40 mahasiswa Sudan itu, udah oke ya kan? Diwakili sama satu orang misalnya bagaimana? Oh, boleh, silahkan satu orang itu mewakili untuk semua, sudah dilengkapkan bahan-bahannya. Lalu yang bersangkutan itu mengantar langsung itu ke UMS supaya cepat ya, supaya cepat. Jadi kalau apa namanya, kalau nanti udah lagi kurang terang ya, kurang lembar masalahnya. Jadi supaya untuk kejelasannya datang langsung ke kantor TU Fakultas Agama Islam. Ini untuk syarat pendaftaran. Ini kalau ada pertanyaan mau diketik terus ya di kolom chat itu garis cepat, nanti saya ini apa namanya, saya respon ya. Nah, kemudian bagaimana sistem perkuliahan? Sistem perkuliahannya dilaksanakan secara apa namanya, tatap muka dan hybrid. Nah, ini tatap muka dan hybrid. Nah, karena apa namanya, ini istilahnya kasuistik ya, atau apa ya kita bahasakan, karena memang kondisinya mungkin agak jauh dan sebagainya. Di tahun ini kita akan coba ya, di tahun kemarin kita sudah juga melaksanakan ya. Kita akan buat kelas untuk satu mata kuliah, kan biasa 2 kelas itu, kelas A dengan kelas B begitu. Nah, nanti kelas A-nya itu yang tatap muka ya. Kelas B-nya itu khusus apa namanya, untuk yang melaksanakan secara hybrid. Hybrid itu nanti tatap muka dengan Zoom ya, ataupun Google Meet, dan juga ada apa namanya, repositori pembelajarannya itu pada sepada.com itu ya. Jadi semua pembelajaran, materi-materi itu dimasukkan ke situ, tugas-tugas mahasiswa. Jadi mahasiswa itu memberikan tugas itu bukan ke email tapi ke situ semuanya. Jadi sebenarnya sudah rapi ya, terkumpul dari repositorinya, bahan-bahannya semua di situ. Dan dia kalau mau belajar pun bisa buka di situ. Itu namanya sistem hybrid yang kami istilahkan seperti itu ya. Baik dengan synchronous learning ya, seperti Google Meet atau Zoom ya. Jadi tatap mukanya kita alihkan ke situ. Jadi tetap dianggap tatap muka, tapi ya tatap mukanya muka layar ya, layar laptop lah ya, layar HP untuk perkuliahan, karena kehadiran itu kan 75% itu. 75% itu atau 10 kali pertemuan itu dianggap sudah bisa ikut UAS ya, sudah bisa ikut UAS. Baik pertemuan secara zahir ataupun pertemuan secara Zoom ya. Nah, maupun asynchronous learning. Asynchronous learning ini yang saya sampaikan tadi, ada ya, pada itu ada open learning. Nah, di kita ini yang berjalan ya, ada yang dosen yang pakai psikologi untuk menyimpan repositori perkuliahannya. Kemudian ada yang pakai open learning, ada yang pakai sepada UMS ya. Nah, ini untuk membantu, kadang mahasiswa nggak tahu dia sampai mana perkembangan pembelajaran sudah. Jadi nanti bisa, misalnya pertemuan ke-8 misalnya yang dibahas, nah apa itu bisa langsung cross check ke situ, ke psikologi atau ke open learning atau ke sepada ya. Nah, ini sistem perkuliahan. Ini kalau ada pertanyaan monggo ya dicatat ataupun ditulis di kolom chat, itu nanti bisa saya respon. Terutama yang ini kalau memang nanti misalnya banyak yang menginginkan, misalnya, oh Ustadz kita gelar kuliah apa namanya online saja, berarti kan kelas B kan. Nah, kelas B nanti kita buat online. Nah, jadi nanti dosen-dosennya pun kita pilih dosen-dosen yang mampu untuk mengerjakan online itu. Dan sebenarnya ini dia punya repositori pelajaran dan dia mampu untuk menatap layar Zoom itu ya, untuk memudahkan perkuliahannya. Nah, itu tentang ini. Kalau misalnya memang anak-anak Sudan ya, teman-teman dari Sudan ingin apa namanya di spesial ini kita buat khusus lah untuk kami ya, bolehlah kita bantu kan. Nah, kemudian biaya pendaftaran bagaimana? Nah, biaya seperti ini ya, biaya seperti ini. Biaya daftar itu 400, biaya konversi 1.500.000, SPP untuk 10 SKS itu 1.450.000. Nah, kemudian dana pengembangan yaitu 4.100.000. Nah, ini kok 10 SKS Pak?
kenapa enggak itu? Jadi kita tiap semester itu mungkin yang awal-awal mungkin akan terima 20 SKS ya. 20 SKS semester awal, semester yang berikutnya adalah 20 SKS begitu. Jadi istilahnya 20 lah satu semester itu. Tapi ini kenapa 10, Pak? Nah, jadi sistem pembayaran UMS itu dia bayar awal sebelum kuliah itu 10 SKS dulu. Nanti ketika kalau nggak salah saya nanti, kalau keliru saya nanti Pak Mulis yang memperbaiki. Ketika nanti misalnya di akhir menjelang UAS itu ada bayar sekali lagi sisa daripada 10 ini. Yang intinya itu satu semester itu ya itu ada 20, ada 22, ada 24. Nah, tapi sistem bayarnya begitu. Sistem bayar di awal itu setengahnya, sisanya nanti bayar pada sebelum UAS atau ujian akhir nasional, ujian akhir semester ya, bukan Ustaz Abdul Samad ya, ujian akhir semester. Nah, kemudian bagaimana dana pengembangan? Nah, dana pengembangan ini 4.100.000. Ini untuk ada spesial itu untuk pondok-pondok pesantren ya, yang D2 itu yang di bawah binaan Syekh Khuri ya, atau MCF itu ada banyak tersebar. Kita kan karena ada MOU ya, MOU dengan mereka itu, jadi mereka bayar hanya setengah saja. Nah, kalau ada teman-teman mahasiswa Sudan yang ada misalnya koneksi ya kepada pondok-pondok ini bisa di-sharekan informasi ini ya, karena mereka itu bayar setengah itu karena sudah ada MOU dengan UMS. Bahkan Syekh Khuri kan diberikan doktor honoris causa ya oleh UMS itu pada yang pimpinan daripada MCF ini. Nah, bagaimana dengan Sudan? Apakah ada bantuan misalnya potong diskon Ustaz? Nanti itu lebih tingkat tinggi lah nanti ya. Kita lihat dulu perkembangan teman-teman di sini ini, kalau misalnya ada join semua, nah nanti kita bicara ini karena kajiannya kajian tingkat tinggi ini ya. Nanti bisa kita sampaikan kepada pimpinan kita lagi bagaimana eksekusinya ya terhadap kondisi misalnya mahasiswa-mahasiswa yang daripada Sudan ya. Nah, baik, berikutnya ini jadi teman-teman nanti ya itu membawa transkrip mata kuliah yang sudah punya nilainya itu akan dikonversi dengan mata kuliah ini. Mata kuliah semester 1, ini mata kuliahnya. Semester 2, ini mata kuliahnya. Ya. Terus 3, SKS-nya kalau saya tidak kira itu 146. 146. Transkrip yang di bawah itu nanti dicari pasangannya di sini. Misalnya mata kuliah di sana ada belajar Nahwul Quran, di sini ada juga Nahwul Quran. Nah, berarti untuk mata kuliah ini sudah sudah diinikan, sudah diambil nilainya itu yang di bawah itu. Ya, diambil nilainya yang di bawah itu. Oh, ini nilainya. Jadi bisa menutupi ini. Nah, sisanya bagaimana? Sisanya itulah yang mesti kita harus kuliah ya. Sisanya itu yang mesti harus kuliah. Jadi jangan ada timbul pertanyaan begini, Ustadz, ini saya udah berapa 4 tahun udah kita bilang 7 semester itu pada Sudan misalnya kan. Nah, terus saya mau gitu, apakah saya semester 7 gitu. Nah, apakah saya semester 7 juga? Nah, itu jawabnya bagaimana itu kira-kira? Nah, jawabnya itu adalah kan setiap prodi atau program studi itu punya letak mata kuliah itu berbeda-beda itu. Ya. Seperti misalnya mata kuliah kita pada prodi tafsir UMS ini mata kuliah pokoknya, mata kuliah intinya itu didahulukan di semester 2 itu ya. Semester 2 udah didahulukan itu. Nah, ini mata kuliah inti prodi itu nanti yang kode di depannya ini 3. Ya. Ini 3, ini mata kuliah prodi ini. Jadi mata kuliahnya didahulukan itu, mata kuliah prodi itu didahulukan itu. Sedangkan mata kuliah umum itu yang fakultas, yang universitas, nah itu diakhirkan itu. Kenapa begitu, Pak? Berbeda dengan yang lain. Ini karena program MBKM ya. Jadi untuk memudahkan mahasiswa untuk ngambil program MBKM itu, nah itu bisa nanti dikonversi
pada yang akhir itu, tidak pada awal. Nah, kan tapi seperti misalnya mata kuliah Pancasila di sini ada. Ini kan mata kuliah universitas. Kenapa di awal? Ini memang sudah ketentuan begitu ya, tidak bisa kita otak-atik. Nanti kalau kita otak-atik nanti pada berubah semua nanti seluruh universitas ya. Jadi ada mata kuliah yang kita jaga tetap pada posisinya, itu tidak di ini. Tapi pada umumnya semua mata kuliah prodi itu kita awalkan, kita majukan dari semester akal kecil. Nah, jadi seperti itu saya semester berapa saya, sedangkan sudah saya semester 4. Apakah saya masuk UM semester 5? Jawabannya jangan semester 5, semester 7 pun boleh masuk. Kan gitu. Itu tergantung mata kuliahnya di mana diduduknya itu. Sudah dikonversi semuanya. Sudah konversi. Tiba-tiba dalam hasil konversi itu ada mata kuliah semester 1 dia belum terambil misalnya. Kita katakanlah Pancasila. Ada belajar Pancasila di Sudan? Nggak ada kan? Jawabannya pasti nggak ada yang belajar Pancasila. Nah, ini berarti nanti satu kelas itu ya belajar Pancasila dengan dosen yang mengajarkan Pancasila. Nah, itu prinsipnya begitu ya. Jadi bukan istilahnya menanyakan saya semester berapa, saya bukan begitu, tapi memang sisa mata kuliah yang ada itu silahkan diambil. Prinsipnya ambil mata kuliah yang angka terkecil, ya. Jangan ambil yang besar, nanti lupa terkecil. Nah, nanti ya, itu memang harus dijaga ya. Pilih mata kuliah yang pada semester angka kecil. Angka kecil berapa Pak? 1, 2, 3, 4, 8 kan angka besar kan? Pilih angka-angka yang kecil. Kalau sudah habis nanti naik. Nah, ini di kita untuk gaya pemilihan SKS itu masih diberikan kepada studennya, kepada mahasiswanya untuk memilih mata kuliah apa saja. Nah, tidak kita model paket ya. Kalau mungkin di Sudan kan pakai paket ya, jadi mata kuliahnya paket gitu. Nah, kalau kita itu nggak begitu, mata kuliahnya silahkan dipilih by online itu oleh para mahasiswa mana mata kuliahnya yang perlu diambil. Nah, untuk melihat mata kuliah ini ya, ini bisa nanti langsung di cross check kepada website daripada IKT ya, www.ikit.ac.id. Nanti di scroll ya, ada nanti bagian kurikulum itu, nanti lihat mata kuliah di sini. Nah, ada mata kuliah yang beda misalnya kan, tafsir Irfani ya. Nah, itu kan mata kuliah yang spesifik yang ada di UMS kan, misalnya mata kuliah manhaj tafsir Muhammadiyah, manhaj dakwah Muhammadiyah. Nah, ini mata kuliah spesialis pada Muhammadiyah ya. Nah, kemudian prodi tafsir kita ini juga menggiring atau membawa satu profil namanya profil guru Quran hadis. Jadi mata-mata kuliah keguruan seperti mata kuliah tarbiyah itu ada diajar di sini. Misalnya ini, desain strategi pembelajaran Al-Quran. Ini kan mata kuliah tarbiyah. Kenapa diajarkan? Ternyata ketika kita survei anak-anak alumni daripada prodi tafsir UMS itu banyak jadi guru. Tapi masalah di lapangan mereka tidak bisa buat strategi pembelajaran itu bagaimana, evaluasi pembelajaran itu bagaimana. Nah, ini kita adakan kelasnya ya. Kita adakan kelasnya untuk membantu para lulusan kita itu ketika tidak ada bukan di guru sudah gampang. Nilai berapa Pak? Banyaknya mata kuliah yang tarbiyah itu ada sekitar 10 SKS ya, ada sekitar 10 SKS. Nah, lagi-lagi untuk kurikulum tentang tahfiz Quran di prodi tafsir UMS itu hanya 5 juz ya, hanya 5 juz. Nah, teman-teman yang dari Sudan yang yang misalnya sudah hafal 30 juz misalnya ya. Nah, itu mau dikonversi ya bisa dikonversi itu istilahnya kalau emang ada buktinya ya.
ikuti sertifikat ya, ataupun ikut ujian langsung nanti sama dosen kita di sini ya, nanti untuk mengkonversi nilai-nilai tahfiz ini. Nah, saya rasa apa namanya sangat membantu ya, karena istilahnya materi kita pun ini hampir seperti apa, kita ikuti materi-materi kuliah-kuliah yang ada di luar ya. Nah, jadi tidak apa namanya tidak terlalu jauh lah. Nah, kemudian ada mata kuliah namanya life skill. Nah, ini mata kuliah life skill ini adalah mata kuliah yang mengakui tentang kegiatan-kegiatan mahasiswa selama perkuliahan. Misalnya masuk 2000, kita katakanlah masuk 2023 kan. Keluar nanti kita katakanlah 2024 misalnya ya. Selama setahun itu adakah dia melakukan misalnya memimpin apa namanya memimpin perkumpulan ini, himpunan ini, ada aktif di mana dia, kemudian ada ikut lomba apa, dapat penghargaan apa, apakah dia ada magang di mana misalnya begitu kan. Nah, itu semuanya masuk ke sini life skill. Life skill itu nanti diberikan nilai, dia ada nilai itu nanti 450, nanti dikonversi nilai itu jadi A, ada nanti misalnya 400, dikonversi nanti jadi B, ya begitu. Jadi istilahnya kegiatan-kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa, baik lomba, penghargaan, punya magang dia, kemudian dia apa namanya istilahnya dia buat hal-hal yang sifatnya itu dalam istilahnya ada buktinya ya, sertifikat ya, perlombaan ya, pelatihan, magang, ikut-ikut seminar misalnya kan. Nah, itu semua dikumpulkan, kemudian nanti dikonversi oleh pembimbing akademik menjadi nilai-nilai itu. Ada nanti nilai ya itu kan itu apa namanya ini kegiatan dia untuk skill. Nah, ini saya rasa yang daripada slide yang saya siapkan ini saya rasa sudah sangat apa namanya sudah sangat membantu ya untuk penjelasan di awal terhadap program RL ini. Akhirnya berikutnya kita kembalikan kepada Afina yaitu Saifur Rahman. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, Dr. Jazakumullah. Andri, atas presentasinya. Ini udah ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Mau saya bacakan langsung atau gimana, Ustaz? Oke, saya lihat aja lah. Untuk istirahat dulu lah. Bentar saya lihat dulu nih soal-soalnya. Ini kalau nanti saya ini kan. Yang pertama bagi yang bertanya, yang pertama untuk biaya, apakah bisa dicicilan itu begini, model pembayaran UMS itu dua tahap bayar dia. Tidak kita katakan dicicil karena istilahnya dicicil itu kan berarti ada semacam berapa kali gitu ya untuk semester. Enggak begitu, kita punya pembayaran dua. Jadi pembayaran pertama dan pembayaran kedua itu aja. Nah, kalau bahasa dicicil itu kan misalnya kita katakanlah satu semester itu kan, baik kita lihat lagi apa namanya slide-nya. Ya, satu semester itu mana tadi? Ini dia. Nah, satu semester itu kan 20 SKS itu ya. Kalau yang mau ngambil 20, nanti ada yang 22. Tinggal dikalikan aja, dikalikan dengan ini apa? Dengan 145.000 gitu. 145.000 satu SKS gitu. Nanti dikalikan aja dengan itu misalnya. Saya kita katakanlah 20. 20 kan berarti kan berapa? 20 dikali 1,450 berapa dapat? 2.900.000. 2.900.000 itu dibayar 2 kali gitu. 2 kali. Jadi 2.900.000 dibagi 2. Berarti dia bayar di awal tuh 1.450.000. Nanti ketika mau ujian akhir semester ya, dalam itu dia bayar sisanya itu 1.450.000. Nah, begitu modelnya, begitu pembayaran di UMS itu begitu sangat membantu ya. Jadi nggak bayar itu
Dan kita ini tidak bayar UKT. UKT itu apa namanya, kuliah tunggal. Misalnya begini, Anda semester ini mau bayar cuma 11 SKS, ya sudah 11 SKS saja. Kali aja 145. Untungnya di situ UMS. Jadi tidak model orang begini. Jadi satu semester itu 2.500.000 ya. Nah, jadi kalau semester depan misalnya dia ngambil cuma mata kuliah skripsi. Mata kuliah skripsi itu mesti bayar 2,5 juta juga. Nah, di UMS tidak begitu. Mata kuliah skripsi itu berapa? 4 SKS. 4 SKS itu berapa? 4 SKS dikali dengan 1.450 ya. 4 SKS kali 1.450.000. Nah, sama dengan 580. 580 dibagi dengan dua kali bayar. Dibagi dua. Dibagi dua. Jadi 290 dia bayar di awal. Nanti menjelang UAS dia bayar 290 lagi. Nah, begitu model apa namanya pembayaran yang ada di UMS ya. Terhadap pertanyaan itu saya responnya seperti itu. Untuk biaya apakah bisa dicicil? Di kita bukan cicil istilahnya, tapi bayar 2 kali ya. Apa Ustadz? Izin bertanya lewat chat. Apakah ada solusi untuk para mahasiswa dari kampus negeri Sudan yang belum tidak mempunyai transkrip nilai, hanya saja keterangan seperti UNTAS, dan seperti itu. Nah, jadi ini kalau bisa buktinya ini ya, buktinya transkrip nilai itu ada kalau bisa. Baik fotokopi dan lain-lain, kalau bisa ada ini ya. Nah, ini kalau tidak ada ini diusahakanlah, kan masih lama ya. 27 Agustus itu nanti tutup. Oh, kalau misalnya ada kejadian lewat itu ya apa-apa lah, kita bantulah untuk apa namanya? Untuk alumni Sudan karena seorang sendiri kita nanti. Memang ada lewat itu misalnya. Saat ini kita lewat nih, nggak bisa tanggal itu misalnya, nanti kita bantu. Nah, tapi untuk transkrip itu kalau nggak ada itu bagaimana kita mau ini kan? Mau kita konversi itu kalau nggak ada itu ya. Nah, kemudian Afwan Pak Ketua, pendaftarannya sendiri-sendiri. Dibutuhkan foto langsung dan Tuh Pak Muiz kebanknya. tuh. Apa Pak Muiz itu ngasih Apa tahu. Muiz? Afwan Pak Ketua, pendaftarannya sendiri-sendiri. Dibutuhkan foto langsung. Oh iya ya, maaf. Ya. Baik, ini Pak Muiz menambahkan bahwasanya bagusnya datang sendiri-sendiri. Karena dengan datang sendiri nanti bisa diambil foto. Diambil foto, kemudian ada bank di situ, di bawahnya ada bank. Bank Jateng Syariah ya. Nah, yang datang ke TU bisa mewakilkan. Nah, itu maksud saya tadi. Saya nanti Mas Said mewakilkan ya, monggo silakan datang ke TU untuk mewakilkan. Tapi kalau untuk nanti ke sana itu, nah karena kan nanti kan perlu baju alma mater ya. Eksekusinya pada kartu mahasiswa ya, kartu mahasiswa. Jadi itu diambil sendirian, nanti hilang pula kartu mahasiswa, udah lagi masalah kan. Nah, jadi kalau untuk bawa berkas ke Pak Muiz itu bisa 1 orang ya. Nah, pertanyaan berikutnya dari Mas Farhan As-Sudani, apakah ujian semesternya juga online? Nah, kalau misalnya RPL ini online, ujiannya juga online ya, ujiannya juga online. Nanti difasilitasi online nanti. Apakah Google Form? Tapi waktunya terbatas. Misalnya ujian kita katakanlah, ujian hari Kamis jam 8 sampai jam 9.30 itu ujiannya waktu itu aja dibuka. Jangan dipikir karena online itu bisa seharian nanti. Tidak, ujiannya cuma batas waktu itu dibuka, di ikut ujian. Itu semuanya pelaksanaan sama dosen nanti hubungannya ke sana ya. Itu ujiannya. Kalau yang kelas online kita bantu kelas online. Ini untuk kelas online ini kita sudah praktek dulu masa-masa COVID itu ya. Jadi sudah punya formatnya, jadi sudah gampang, jadi nggak terkejut lagi ya, karena sudah pernah kita lakukan itu dulu masa-masa COVID. Nah, kemudian apakah bisa menggunakan apakah bisa menggunakan ijazah pondok pesantren untuk pendaftaran? Nah, ijazah pondok pesantren untuk pendaftaran.
Yang penting SMA-nya ada, ijazah pondoknya ini ijazah pondok apa nih? Mas Ilmi mana? Coba, coba muncul. Mas Ilmi, Ilmi. aina Ustaz. Kaifa su'ali? Nah, Ilmi. fahim. Ana huwa ya nam. Tuh, Pondok Darul. Ngomong-ngomong langsung open mic nggak apa-apa. Silakan, jangan lewat chat. Iya, Ustaz. Pondok Nah, Darul. fatal. Apa soal? Ya, maksudnya kan tadi harus ada ijazah SMA kata Ustaz. Oke, betul. Nah, kan kalau di pondok aneh itu ada 2 ijazah dikasih. Salah satunya ijazah pondok. Yang ijazah SMA tertinggal di Sudan. Ijazah pondok masih anak bawa, Ustaz. Nah, maksudnya apa bisa nggak pakai ijazah pondok itu? Oh, begitu tuh. Ini Pak Muis saja nih. Pak Muis, monitor. Pak Muis. Pak Muis, halo. Halo, Pak Muis. Ijazah negara yang dipakai, Pak. Langsung Yang SMA-nya. Ya, Bu Yenti, makasih ya. Ijazah negara yang SMA-nya. Tapi kalau ijazah pondok ini, nah ini apa ya? Itu nggak ada fotokopiannya atau mana? Kopinya kan yang ijazah Oh, SMA-nya. ada scanannya ada. Alhamdulillah, selamat. Masuk. Oke. Nggak perlu itu scanan juga oke lah. Jadi pengalaman kita ya nanti apapun berkas-berkas penting masukkan di Google Drive ya. Di mau apa namanya mau kiamat dunia ini kan. Entah masih ada Google Drive. Ya. Nah itu untuk kamu gitu. Nah kita tidak membantu berikutnya dari Sia Murhan. Nah ini kalau saya bisa nggak Pak pindah ke jalur? Oh ya nanti ini khusus nanti kita jawab ya Mas Siam ya. Nah kemudian pindah ke Muhammad Syaiful Arif ya. Kalau nanti kita konversi mata kuliah dan akumulasi SKS berarti nanti kita akan wajib mengambil mata kuliah yang tidak ada pasangannya. Begitu ya Ustadz? Betul jawabannya. Dan jika yang prodi awalnya bukan IKT, maka kita akan mempunyai banyak mata kuliah. Tidak ada pasangannya. Berarti semakin banyak semester yang akan ditempuh. Begitu ya Ustadz? Betul. Karena semuanya tergantung hasil dari konversi mata kuliah tersebut. Ya, betul. Misalnya sebelumnya kuliahnya teknik mesin misalnya. Minta kejadian di Sudan tiba-tiba pindah bawa mata kuliah teknik mesin. Nah, itu kan agak banyak itu tidak ada pasangannya itu pada mata kuliah tafsir kan. Nah, ini yang menjadi masalah. Walhasil kita semester 7 yang di Sudan menuntut bisa lulus di tahun depan. Begitu ya Ustaz? Nah, iya. Nah, idealnya begitu kalau memang sebelumnya enggak sama. Tapi kalau sebelumnya sama, tapi saya rasa ya, kalau misalnya mohon maaf ya, ilmu ya, kemudian apa lagi itu? Yang dirasa Islamiyah itu udah. Nah, dirasa Islamiyah itu mendekati itu ke prodi tafsir itu ya. Itu mendekati itu. Jadi walaupun bagaimanapun kita bantulah nanti untuk mempertemukan ya itu karena mendekati itu dirasa Islamiyah, hadis, apalagi ya prodi-prodi yang bidang usuluddin sana. Syariah. Bahasa Arab itu. Nah, kalau syariah juga demikian. Syariah itu mendekati ya. Syariah itu mendekati. Nanti begini ya, kalau misalnya memang perlu bantuan juga, kalau memang nanti terlalu banyak yang tidak sinkron ya, tidak ada pasangannya, nanti kita paksa lah gitu aja. Pada pusing-pusing. Kita pasangkan dia walaupun dia nanti minta cerai kan. Paksa aja ada. Kemudian Pondok Darul Hikmah Ustaz. Ini ilmi apa? Oh, yang tadi ya. Selesai. Yang dia bagus. Yang gabung pondok suara tidak masuk lulus minimal. Yang dari negara negara apa, Pak? Tadi ijazah tadi, Pak. Yang ijazah tadi yang siapa Hilmi
tadi. Oh iya, iya. Baik. Nanti kalau berapa mata kuliah sisa itu ya, itu yang menjadi apa namanya target untuk penyelesaian ya, target untuk nanti hitung sendirilah, nanti hasil konversi kita tunjukkan. Nah, nanti hitung sendirilah berapa. Oh, ini saya misalnya kita katakanlah, oh tinggal misalnya berapa tuh, misalnya kita bilang 50 SKS, misalnya kita bilang 50 SKS kan. Nah, berarti kan satu semester kan paling mentok kan 24 tuh, 24 berarti berapa tuh, 48, berarti 2 SKS lagi ya masuk semester berikutnya. Nah, begitu ya, idealnya begitu. Nah, untuk kita untuk skripsi itu bukan mata kuliah akhir ya. Skripsi itu bukan mata kuliah akhir. Skripsi itu asal sudah memenuhi 120 skripsi. Sudah bisa buat skripsi OB namanya. Jadi mahasiswa itu buat skripsi, tapi dia tidak sidang. Caranya dengan dia publikasi apa namanya skripsi dia itu kepada jurnal yang terakreditasi Sinta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu insya Allah apa namanya membantu sekali itu. Orang-orang Sudan kan pasti paham ya. Jurnal-jurnal itu yang ada itu insya Allah cepat. Oh, kalau misalnya begini sedang buat bahas sekarang di Sudan. Nah, udah bisa nanti kalau masuk IGT bisa diterbitkan langsung di jurnal mana, nanti bisa menjadi mudah untuk tidak sidang. Jadi lulus dengan apa namanya artikel istilahnya. Lulus dengan artikel yang sudah dipublikasi. Baik, mungkin ini yang bisa saya respon ya kepada pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom chat. Nah, berikutnya silakan mungkin daripada Bu Yeti ada hal yang tertinggal, monggo Bu disempurnakan. Ini Bu Yeti, Sekretaris Prodi ya. Ini Bu Yeti Dahliana namanya. Sekretaris Prodi. Kalau Pak Muiz, Kepala TU ya. Pak Muiz, Kepala TU. Nah, kita tidak menghadirkan Pak Dekan hari ini ataupun Pak Wakil Dekan karena ini kan penjajakan awal ya. Nanti kalau sudah deal, sudah ada masalah-masalah berikutnya yang itu menyangkut pimpinan atas, nah itu nanti kita coba undang Pak Dekan ya, Pak Wakil Dekan untuk membersamai kita pada rapat-rapat berikutnya insya Allah. Baik, silakan. Saya kembalikan Mas Saiful Rahman. Oke, ini Ustadz mungkin ada beberapa pertanyaan umum yang masuk ke saya, yang Ya, emang masalahnya itu cukup rumit lah. Terutama kan Ya. ada kampus di Sudan tuh Jamiah Quranul Karim, kampus yang tadi sampainya ada pertanyaan sempat cuman kurang detail ya beliau nanyanya. Kampus Quranul Karim itu yang di Omdurman Ustadz, itu tuh kampus negeri dan mereka itu belum mempunyai sistem transkrip nilai online seperti IUA. Nah, mereka itu kalau selesai ujian transkrip nilainya ditempel di majalah universitas atau di mading. Iya. Jadi teman-teman harus moto terlebih dahulu. Nah, kebetulan yang teman-teman udah pulang ke Indonesia ini belum sempat moto transkrip nilai yang ada di mading itu. Karena nggak kepikiran lah, tiba-tiba ada perang, akhirnya nggak ada transkrip nilainya di semester terakhir atau belakang. Jadi tidak ada transkrip nilai mereka masing-masing. Ini. Nah, sedangkan mereka kan karena itu Ya. tadi, karena nggak punya transkrip nilai atau hanya ada Baik. keterangan saya seperti itu. Gini. Gimana, Ustaz? Kalau bisa kan kita pergaulannya jangan mahasiswa Indonesia aja kalau bisa. Itu UTU di sana itu apa nggak ada yang kenal TU-nya, misalnya orang-orang Sudan yang dekat rumah situ nggak ada yang kenal, Pak. Teman kita yang di BEMS itu nanyain ke salah satu dosennya untuk meminta bantuan buat transkrip itu, tapi jawabannya gimana ya, seakan-akan bukrah. beliau ini kita lagi kondisi kan, kita lagi cari teman komisi itu. Nanti saya bayar, bilang nanti saya bayar mah itu ya. Berarti solusinya kita tunggu aja, tunggu waktu sampai dapat itu, maksudnya ada waktu 1 bulan, nanti coba tanya lagi kalau bisa dapat ya alhamdulillah. Kalau semisal nih Ustaz, belum dapat sampai waktunya ditentukan dan apakah belum bisa masuk, gini saran saya karena ini adalah sifatnya ini kan
Coba itu rektornya langsung itu di telepon itu. Hmm. Rektornya langsung, siapa rektornya? Alkonul Karim ya? Alkonul Karim. Al-Quran Karim. Yang apa? Yang samping Sungai Nil ya? Sampai Sungai Lia, sampai Sungai ini, yang dekat Masjid El-Elen. Oh, itu di situ tuh. Iya. Sebentar ya. Siapa ya itu? Saya penguji saya situ dulu. Siapa? Saya lupa pula saya namanya. Siapa? Malah ya Allah. Saya besar orangnya. Siapa namanya? Dia kalau nggak salah terakhir itu dikasih tahu sama apa Dr. Bakri itu dia sudah jadi ketua ini program Pascasarjana Dasar Mulia, Rais Dasar Mulia katanya begitu terakhir. Itu kan gampang, deket kota tuh Mas. Iya. Kan sebenarnya siapa yang belum pulang lagi di sana? Masih KBRI nggak bisa ada. tolong KBRI. Nggak berani masuk Om Durman, nggak berani masuk Orto Om Durman. Orang Indo sekarang cuma di Port Sudan sama di mana? Kodorif. Nggak ada yang berani masuk ke Om Durman sama Khartoum. Udah ditutup mungkin aksesnya juga. Oh iya, Masuk. iya, betul. Susahnya itu. Kenapa gini aja, ini kan berusaha terus ya untuk dapatin itu kan. Nanti kalau memang nggak ada, emang ya istilah Pak Muiz mungkin ada cara solusi ya. Bagaimana? Karena apa namanya itu hal mutlak. Kalau tidak kita itu apa kirim-kirim drone lah untuk foto. Nggak mungkin. Ya. Ada drone misalnya kirim dari Indonesia ke sana kan. Apalah misalnya supaya dapat itu foto transkrip itu. Nah, itu menunggu waktu aja sambil usaha terus ya. Supaya apa? Supaya dapat. So, from Pak Muiz nggak ada solusi ya. Itu memang harus ada ya, itu maksudnya begitu. Memang harus ada gitu. Memang harus ada transkrip itu. Memang harus ada. Itu nggak ada yang apa itu KHS itu per semester itu nggak ada juga. Gimana Bu? Yang KHS per semester itu. Jadi kan setiap semester kan ada nilai itu. Nggak ada juga. Kemungkinan iya. Tahu saya ya teman-teman itu cuma ada kan yang mereka dapat keterangan, cuma ada keterangan saya. Per mata kuliah itu jadi nggak ada ininya gitu ya. Ya gitu. Kalau mereka itu waktu di Winsus Karyau, ini mungkin solusinya agak nyeleneh ya. Cuman yang saya dengar itu dikasih apa namanya lembaran untuk ngisi secara jujur kalian ingatnya seberapa seperti itu kan agak kalian ingat nilai ini seberapa gitu ya mungkin itu nggak ini itu nggak profesional. Nggak. Jadi gini ya mungkin ya, dari saya bisa nggak minta rekomendasi KBRI itu yang sudah mungkin ya. Misalnya, bisa, saya bisa minta. Nah, jadi gini kan, jadi mata kuliah apa aja, istilahnya yang kita pegang itu KBRI dan negara itu kan. Nah, jadi istilahnya dia yang pertama misalnya Rahman misalnya, terakhir apa namanya oleh KBRI nanti ditandatangani kemudian terkena konflik kan, kita pegang mungkin nanti Pak Muiz bisa Pak Muiz sambil menunggu. Ya itu tadi saya. Ya nanti. Dari Al-Quran ada langkahnya kalau nggak kampus saya. Ya Mas Adik. Kalau teman-teman ada yang mau tanya lagi, silakan Ibu, masih ada kesempatan. Kalau nggak ada nanti malah susah kalau setelah forum. Ini orang Sudan apa orang Jawa? Kenapa malu-malu nanya? Iya. Di Jamiah Quran ada nilai angkanya kalau minta langsung kampus, hanya saja kondisi sekarang tidak mungkin. Iya itu masalahnya itu. Betul. Ini nantilah saya pun coba nanti, tapi nggak mungkin ya. Bagusnya orangnya langsung ya, tanyakan langsung. Nggak ada punya lagi nomor apa ini ya. Itulah coba. Nanti kita cari tahu. Saya tahu. Pokoknya gini apa di ini kan lah di ini seolah nggak terlalu sulit. Oh ya, kalau untuk yang ingin kuliah offline, kan ada yang mau online, ada yang punya opsi kuliah offline, gimana? Offline datang aja ke UMS, nanti masuk kelas A ya. Masuk kelas A nanti itu. Datang UMS seperti biasa, itu kan Mahat Abu Bakar itu juga. Yang offline mereka datang kemari ya, seperti biasa ya. Seperti biasa, kalau offline kan lebih apa namanya nggak banyak habisin pulsa kan.
Kalau online kan pulsanya habis. Untuk pendaftaran berarti langsung datang ke kampus ya Ustadz? Ya, ini pertanyaan dari Mbak Rufifah ya. Naam, sahih. Jadi kalau datang aja nanti langsung ke kampus. Nanti kalau bisa hari itu selesai semua. Hari itu daftar, verifikasi, Pak foto. Pokoknya kuncinya nanti dapat kartu NIM sama dikasih baju langsung, baju alma mater itu. Nah, udah selesai. Nah, itu kalau untuk ini apa namanya kan ngambil langsung nanti ada foto-foto kan. Tapi kalau misalnya nanti untuk daftar ke MUIS itu bisalah satu orang untuk mewakili siapa untuk kawan-kawannya kan. Yang dari Jamiah Quran ini ada 6 semester. Apa Bang Muiz maksudnya? Bang Muiz, what do you mean? Apa nih Bang Muiz yang dari Jamiah Quran ini ada nanti Nggak ada lagi yang nanya ini kalau nggak. ijazah kelulusan Oh iya. dia baru diberikan setelah setahun ya Ustadz. Begini. Harus bukti dilihat sisa konversi itu yang tidak ada pasangannya atau belum diambil, tidak ada padanannya, itu yang diselesaikan itu. Itu tergantung sisanya. Sisanya kita katakanlah misalnya sisanya 50 misalnya kita bilang. Sisanya 15 SKS bisa. 15 SKS berarti kan berapa semester tuh? Berarti kan semesternya satu SKS kan satu semester kan 24 itu paling mentok kan? Berarti dia 24 udah 48. Dua lagi ambil semester berikutnya. Gitu dia. Sistem 50 SKS tinggal. Harusnya sudah dikonversi misalnya kita katakan ini kita gunakan angkanya. Tapi kan kita kan 146 tuh. Misalnya 46 misalnya. Oh, sisanya 46 lah kita katakan. Berarti 46 gimana dia berarti di semester 1 yang pertama dia ambil 24 SKS, semester 2 dia ambil 22 SKS. Nah, selesai kan? Nah, begitu dia. Jadi mengikut apa yang ini apa namanya yang masing-masing kondisi si peserta itu. Berapa sisanya ya. Nah, Adi Kurniawan, mungkin usulan saja Ustaz terkait transkrip nilai di Legatal KBRI. Nah, itu solusi lah ya. Coba ini nanti saya bicara Pak Muiz juga karena Pak Muiz ini bidang prinsip dia untuk ini. Jadi kalau daripada KBRI ada ini kan mungkin itu kan lembaga negara kan, duta besar itu kan lembaga negara itu kan berkuat. Mau aja bertanya Ustaz, apakah akreditasi kampus dan prodi akreditasi saat ini? Oke, baik. Prodi kita akreditasinya B ya. Akreditasinya B. B itu bisa mau jadi PNS bisa insya Allah ya. Nah, apa namanya? Kampusnya B. Nah, kenapa tidak diuruskan unggul, Pak? Nah, karena unggul itu perkara sebenarnya apa? Tidak terlalu sulit ya, tapi kita sedang mempersiapkan bahan-bahan ya untuk penilaian itu ya. Nah, jadi bahan-bahannya untuk penilaian itu. Karena kampus kita ini universitasnya unggul ya. Semua prodi di UMS ini 70% unggul. Nah, dikatakan FAI. FAI itu punya 6 dia. Punya 6 ya, punya 6 prodi gitu ya. Yang unggul itu 4, yang enggak unggul baru 2, yaitu IKT tafsir, yang kedua itu S3 PAI. Karena kita paling baru itu di antara yang lain kita paling baru ya. Kita belum ada istilahnya belum banyak yang ini karena baru kita kan, baru. Jadi maklum lah. Tapi kalau yang lain itu prodinya sudah lama itu. Di UMS ini 75% itu udah hampir unggul semua gitu. Bahkan afiliasi Universitas Muhammadiyah Surakarta itu atasnya unggul. Nah, yang belum unggul ini sedang mempersiapkan diri untuk ke tahap itu. Karena kita di sini tidak main-main ya, karena memang selalu dijaga itu. Ketika sudahnya cukup bahannya diajukan untuk akreditasi berikutnya. Untuk jawaban soal daripada
apa nih, Mas Syahada. Ya, berarti ketika dihitung SKS-nya yang tidak terkonversi tinggal 2 semester. Apakah tahun depan sudah bisa dapat jasa? Udah pasti, ya, udah pasti. Pokoknya dia dilihat berapa sisa dia lah, berapa sisanya. Nah, jadi jangan dipegang tahunnya, tapi kondisional orang yang mendaftar itu. Nah, itu yang menjadi acuannya itu. Jangan saya 2 tahun selesai dong. Nah, itu kalau dibilang begitu pusing orang-orang dengar ya. Nah, karena itu nanti dikembalikan kepada kasus daripada si peserta itu ya. Peserta itu nanti gimana kondisinya beda-beda karena antara si A, si B, si C itu beda-beda. Nah, kemudian bagaimana untuk KKN dengan pembelajaran online, Ustaz? Nah, kita nggak ada KKN ya. Kita tidak ada KKN. Oke, maksudnya apa? Korupsi. Apa nih KKN? Kuliah kerja Oh, nyata. kuliah nyata. Kita tidak ada KKN itu. Tidak ada. Kuliah kerja nyata itu nggak ada. Kenapa nggak ada? Kenapa nggak ada, Ustaz? Nah, karena apa namanya? Kan beda kampus, beda ini ya, beda ininya. Dan dengan kegiatan Muhammadiyahnya sudah lebih KKN-nya ya. Jadi kita nggak ada KKN yang seperti KPM yang ada di lembaga-lembaga apa UIN itu ya, lembaga UIN ya, STAIN ya, JIN, tidak seperti itu. Kita ini tidak pakai KPM atau KKN. Pendaftaran ke TU File, Pak Muiz minta surat pengantar untuk daftar di MTS, Pak Muiz ya. Pembayaran awal tidak bisa dicicil. Pendaftaran 400, konversi 1.500, pengembangan jumlah tujuan seperti tadi. Nah, jadi biayanya nanti siapkan aja senilai ini ya, 7 juta ini untuk awal itu. Jadi tidak bisa dicicil gitu ya, tidak bisa. Nah, tadi kan ada pembicaraan apa lobby untuk ini ya apa namanya istilahnya porting atau diskon untuk pengembangan. Nah, itu pembicaraan lain ya. Tapi ini kita bicara yang ini dulu ya apa? Yang deal-dealnya dulu lah, yang jelas-jelasnya dulu. Jadi kalau pengecualian itu nanti ada pembicaraan di sesi yang lain ya. Berarti kita yang jurusannya mirip dengan IKT seperti syariah, tidak saya Islamiyah, PBA, Pembangunan Besar, kita bisa langsung semester 7 dan tahun depan lulus. Begitu ya Ustaz. Paling kita mengambil mata kuliah seperti Pancasila dan lain-lain. Ya seperti itu ya. Muhammad Syaiful Arif ya seperti itulah yang dengan pahami dari apa yang saya sampaikan ya. Ya. Baik. Ada lagi? Ada tambahan Bu Ada. Yadi? Bismillahirrahmanirrahim. Minum. Yang terakhir mungkin dari saya, Ustaz, kalau nggak ada lagi yang nanya. Ya, silakan. Ini proses konversi nilainya itu dilakukannya kapan, Ustaz? Setelah mendaftar atau sebelum? Soalnya kan teman-teman patokan mau mendaftar itu biasanya karena tahu ini saya di semester berapa, mungkin gitu ya. Kalau misal dia bahasa Arab di Sudan dan semester 7, tapi waktu dikonversi dia masih di UMS, akhirnya dia mundur gitu kan, takutnya udah bayar atau gimana. Itu kira-kira konversinya kapan? Nah, ini ya juga sebenarnya. Jadi kalau kita awali konversinya itu dikembalikan, nanti iyalah apakah daftar atau enggak ya itu apa gitu aja ya. Maksudnya kita terima dulu, kita konversi dulu, nanti hasilnya itu kita serahkan kepada perwakilan daripada mahasiswa Sudan. Nanti silahkan mereka mau daftar atau enggak gitu aja ya pokoknya ya. Atau gimana ya? Atau kita karena kan gini, ketika nanti misalnya mohon maaf ya, misalnya agak sedikit dapatnya misalnya, tapi dia waduh ini saya nggak mau, itu kan agak ini juga ya, agak apa namanya, agak sayang juga setelahnya sudah daftar tapi cuma sedikit diakui gitu ya. Iya. Nah, sedikit ya, diakui. minimal kan teman-teman maunya minimal bisa sama dengan semester di Sudan. Nah, alhamdulillah kalau itu bisa ya. Bahasa Arab semester 5, lanjutnya juga semester 5. Ya, paling minimal bisa seperti itu kan. Kalau kalian pegang semester 5 selesaikan berapa SKS gitu kan? Kata-kata 100 ya? Mungkin ya kurang
Atau saya kalau Misalnya bahasa kita Arab bilang ya, lah sembilan sekitar segitu. 5 Di Sudan. semester 5 misalnya. Berarti kan 20 harus MS ya. 5 kali 20 kan berapa? 100. 5 kali 20 itu udah 100 kan? Udah 100 berarti ya. Itu 100 mata kuliah gitu kan. Beda-beda lah nanti kita coba cek dulu. Ini tergantung juga di konversi ya. Ada istilahnya begini ya. Maksudnya mohon maaf kalau mana ya? Kalau misalnya kita konversi duluan itu kan ada timnya. Nanti kita lihat dulu lah. Coba nanti kami rapat juga. Apakah Oke. kita akan ini dulu ya, bolehlah dikumpulin dulu itunya, transkripnya dikumpulin semuanya, online aja dulu ya. Walaupun daftar nanti kasih link Google Drive-nya, kasih ke kita, nanti kita coba cek, nanti kita sediakan waktu 1 hari, nanti para dosen nanti akan konversi itu semua, nanti berapa hasilnya gitu ya. Siap. Berarti solusinya gitu Atau dulu. kalau enggak Gimana? itu daftar mata kuliahnya gitu. Oh, konversi Daftar sendiri. mata kuliah yang ada di ini. Oke. Jadi bagaimana Bu? Mata kuliah siapa? Mata kuliah yang ada setiap di fakultas Sudan ya, itu, setiap teman-teman yang di jurusan. Sudan. Iya. Itu kan Nanti nanti dikirimkan. coba kita sinkronkan dengan mata kuliah yang di sini, mana aja yang bisa dikonversi seperti itu. Terus kita lihat sendiri nanti ya. Teman-teman lihat sendiri. Oke. Gini aja. Itu juga boleh. Gini aja. Semua transkrip yang mau masuk UMS dibuat dalam Google Drive. Nah, sudah. Nama si A, nama si B, si C, si D, ada semua tuh. Kasih linknya ke kami. Nanti kami masuk akses ke situ, kita kerjakan di situ dan kita kembalikan ke folder itu. Jadi nanti dia bisa cek langsung itu. Ya gitu, Betty. Cocok nggak gitu kira-kira? Kalau menurut saya lebih mudah mata kuliahnya, Pak. Oh, sekali Jadi kerja gitu teman-teman, ya? iya. Nanti teman-teman yang sudah menempuh mata kuliah ini kan sama tuh, kayak gitu. Oh ya. Di jurusan apa itu kan mata kuliahnya juga sama. Jadi nggak perlu satu persatu. Kalau satu persatu kan dikerjakan ketika teman-teman sudah mendaftar gitu. Jadi Oh, ada iya. transkrip Yaudah. masing-masing. Ya udah gitu lebih Kan bagus lagi. sekaligus dengan nilainya udah ada gitu. Oke, nanti kita konversi. Oke, nanti kita bikin list ini ya, Pak. Kita bikin list setiap jurusan bahasa Arab, Iya. Quran, ya. Di dosen nanti kita bikin samain ini sama gini aja dari kampus Undurman misalnya, yang prodinya apa gitu. Nah, ini mata kuliahnya apa, nanti bisa diingat langsung. Atau kalau mau bantu kami juga supaya ringan kan, itu kan bisa dicek langsung tuh mata kuliah yang ada di web tuh. Ini saya tunjukkan webnya. Sebentar ya. Webnya sebentar. Baik, Kitty. Biar cepet ya. Nah, udah terlihat belum ya? Belum terlihat gak nih? Record mana nih? Share screen ya? Oke. Nah, website IKT ya. Nah, nanti scroll aja kemari ya, buka aja kolomnya sini. Nah, ini satu. Nah, ini mata kuliahnya. Nanti bisa di ini sendiri kalau mau bantu kami. Nah, setelahnya ini bisa diindikan sendiri ya. Lengkap nih, ini mata kuliah. Mata kuliahnya lengkap nih. Nah, ini 8 semester itu lengkap itu semester. Nanti di ini aja kalau yang mau apa? Mau memudahkan, membantu sendiri ya itu nanti diinikan aja di apa? Kerjain aja sendiri itu biar lebih cepat ya. Nah, ini Bang Muiz berfatwa nih. Bukan semester patokannya, diakui MK berapa jumlahnya. Lulus IKT 145, diakui misalnya 100. Jadi kurangnya 42 semester aja gitu ya. Seperti saya bilang tadi. Berarti transkrip nilai dibuat dalam bentuk bahasa Indonesia ya Ustaz. Transkrip nilai Sudan. Kan bahasa Arab itu. Iya. Nah,
Inta taktub bil Arabiyah. La, taktub bil Latiniyah kita Hasan ya. Latin. Misalnya mafahim fahimul Quran misalnya kan. Taktub mafahim Quran. Ya, supaya apa cantik dia tuh kan, Latin sama Latin ya. Jadi apa jangan nanti apa kalau bahasa Arab pun bisa juga sebenarnya. Kalau bahasa Arab berarti mata kuliah Sudan itu sebelah kanan ya. Mata kuliah UMS sebelah kiri gitu ya. Betul. Nah, gitu aja gitu aja. Itu rapi kalau gitu rapi. Kalau gitu rapi. Bahasa Arab enggak masalah, Tad. Oke, bahasa Arab enggak masalah. Silahkan. Uktub bil Arabiyah, ma muskilah insyaallah. Hah? Wes, tamam. Hah? Baik. Wah, خلاص. في سؤال ثاني؟ وين زول؟ أين زول؟ ما في زول هنا. Ada zul sini kayaknya. Zula kasir. Zul kasih. Lagi untuk masuk ulul kulluhum dah. Ma fi soal. Ana ala Ada yang mau tanya lagi nanti setelah forum ini nggak ada pertanyaan lagi ya. Kalau ada yang Ah. nanya-nanya jawab loh. simpan nomor saya tuh. Nomor saya simpan. Nomor Betty mau simpan. Simpan nomor saya. Di mana saya tulis nomor? Nah ini nomor antum boleh saya share juga ke grup teman-teman. Boleh. Siap. Nanti perkenalan dulu ya. Soalnya jangan langsung terkejut saya nanti ya. Perkenalan nama saya ini saya mahasiswa Sudan gitu kan. Nah, itu untuk memudahkan ya. Nomor saya bisa ditulis 0812 690 8122 ya. 0812 690 8122. 0812 690 8122 ya betul. Ismi Dr. Andri Nirwana, aslan min Aceh. Telepon antum angkat Ustaz. Oh ya, sebentar ya. Ini ada telepon nih sebentar. Ngomong-ngomong dulu Bu Eti ya. Yang mau nanya lagi boleh lewat chat langsung ya. Nanti setelah ini kalau ada yang tanya-tanya susah jawabnya. Oh ya nanti tolong disiapin juga transkripnya biar enak. Nanti Ustaz Santri juga mau bantuin menyesuaikan sama mata kuliah di itu nanti insya Allah yang setiap jurusan nanti kita kirimkan ke Ibu Yeti juga setiap jurusan mata kuliahnya, terus nanti kita diminta tolong disesuaikan sama mata kuliah di IKT. Bisa ada satu lagi bagaimana prosedurnya? Ada lagi, ada soal lagi. Itu nomor udah ini. Bagaimana prosedurnya kalau datang langsung ke UMS? Apakah bisa menuju langsung atau diarahkan kemana? Boleh, mas saya boleh, Bu Eti boleh. Datang aja kemari itu. Datang rame-rame, bawa shawarma. Kalau mau langsung mendaftar itu kelengkapannya sudah dibawa gitu ya. Kalau mau daftar. Nanti kalau nggak dibawa nanti dadak bolak-balik itu agak repot juga gitu. Misalnya memang sudah ada niat untuk mendaftar, monggo silakan kelengkapan untuk pendaftaran langsung dibawa saja. Gitu. Cara bagi berkas gimana nih? Ini ada bagi berkas nggak? Bisa ya? Formal. Bantuannya Ustadz dalam konversi legal. Oh, iya. Nggak bisa bagi berkas.
Kemana saya bagi berkas yang saya tampilkan tadi ya? Ke WA saya aja, Ustaz. Nanti anak kirim Oh ke iya WA. iya iya, nanti ke WA antum Mas. Nah, baik 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 baik. Gimana, ada lagi ini kira-kira yang mau Mohon tanya? bantuannya Ustadz dalam konversi nilai kami yang non EQT seperti syariah Ustaz. Siap, Soalnya nanti insyaallah. kalau Jauh. nggak lanjut semester mungkin bakal out mungkin. Nah, kita bantu insyaallah. Kalian ini kan orang-orang udah punya ilmu ya kan? Semuanya udah punya ilmunya, apa lagi? Ini kan cuma pengakuan aja kan? Semua ada punya ilmu. Nah, cuman kita ada hal-hal yang apa yang bisa kita indikan ya, kita sesuaikanlah dengan prosedur. Kalau mau ngajar apa kita ngajar orang Sudan, pada pandai-pandai semua kan? Betul. Udah ada pandai-pandai semua nih orang-orang Sudan ini. Apa? Jadi pasti insya Allah mudah lah ya untuk apa namanya untuk ini. Ini daftar hadirnya mana nih Bu Eti? Gak termasuk. Ini kita ini ya minta tolong isi daftar hadir dulu ya, biar kita ada Laporan. macam apa namanya laporan dikit nih. Kalau nggak ada apa daftar hadir nih, nah ini udah nanti kita buat kegiatan nanti nggak ada ini kan, mana daftar hadirnya kayak gitu kan nggak. Aduh. Ini saya copy di kolom chat. Mudah bisa lah paste. Nah itu daftar hadir ya. Di apa? Nanti daftar hadir itu bisa connect kepada apa namanya WA group itu Ya. WA group nanti di situ kita bisa bahas secara luas ya. Nah jadi itu daftar hadirnya silahkan diisi, ditanya nama lengkap, email, nomor WhatsApp. Oh gitu aja. Terus nggak ada ini, nggak ada dibuatnya lain. Saya salah mahfum Ustaz, jelas semua insya Allah. Nanti Ya. Oh ini Ustaz, dia. kalau misal yang online tidak sampai 40 orang, gimana tuh case-nya? Kalau bisa sampai lah nanti kita kita cari nanti yang lain join chat. Oh ya nanti, nah ini kan ada daftar hadir itu nanti ada link untuk join grup WhatsApp itu ya nanti di apa namanya di ini aja ya diikuti aja lah. Siap. Kalau nggak sampai 40, nanti sama-sama lah Mas Saiful Rahman mencari sama-sama saya nanti ya. Tadi kita sampai ini. Contoh transkrip Sudan di HP antum di HP saya. Transkrip Sudan. Udah di ini Bang Is, sudah di ini ya, sudah dilakukan Bang Is ya. Contoh transkrip Sudan ini gimana saya mau bijak sebentar ya. Oh, di mana saya lihat. Oh iya ya baik. Ya. Ini udah ada transkrip. Oke, baik. Nah, silakan apalagi nih yang belum jelas, berarti kita nanti yang paling jelas ini daftar hadir diisi dulu ya. Daftar hadir diisi, kemudian ada arahan untuk masuk link grup WA, silakan masuk. Di situ kita share informasi di situ ya. Contoh transkrip sudah di HP ya. Nanti setelah itu nanti kalau ada pembicaraan yang lain, bukti yang itu nanti insya Allah kita ini kan. Insya Allah kami membantu para mahasiswa semuanya, kelas online kita buka ya. Kelihatan tadi 40 orang itu, mau satu kelas itu lebih bagus ya. Nah kemudian ya ini yang yang istilahnya itu membantu lah orang-orang alumni Sudan kan sudah punya ilmu ya semuanya kan. Nanti masalah Raden ya'ti al-muhadir min Urdun hadza yatakallam bil Arabiyah. Antum fil amam dan takalam nanti soal lahu jadi supaya jelas ya. Jadi nanti kalau ada dosen daripada Madinah kita undang nanti ngajar kan ada antum nanti jadi di ujung tombak kan.
apa namanya, untuk mengkanter ya, mengkanter menjawab. Nah, jadi gitu. Pada prinsipnya kita membantu ya. Pada prinsipnya kita membantu. Contoh kasus Sudan di HP Antum Ustaz. Dari Sudan sudah daftar 2 orang ya. Informasi update ya terbaru. Dari Sudan sudah mendaftar 2 orang, yaitu Semangat Masya sama Pagi. Allah. Fakih sama Muat. sama Muat. Fuad. Sama Fuad ya. Sudah mendaftar 2 orang. Nah, tinggal yang lainnya nih yang ada di grup Zoom ini. Berapa nih? 34 orang ya. Nah, ini tidak hanya untuk ini aja ya, untuk apa namanya yang dekat-dekat sekitar sini aja, tapi kalau untuk luar pun, kalau bisa Palembang ya, Medan itu kalau emang ada, hari aja biar kita sekali kerja kan. Jadi ingatlah 2023 tuh satu tuh sudah seganjil tuh sudah ada alumni daripada Sudan ya, dan teringat kita kan. Nanti insya Allah apa namanya mempercepatlah lulusan insya Allah. Baik. Silakan, mungkin ada lagi saya kembalikan Mas Saifur Rahman. Oke, kalau sudah tidak ada lagi yang bertanya, kita cukupkan. Mungkin sudah masuki waktu asar. Terakhir mungkin kita mengucapkan terima kasih banyak ke pihak program pendidikan Ilmu Quran dan Tafsir UNS UMS yang telah banyak membantu kita memfasilitasi, terus Ustaz Andri membantu kita. Kita bisa dibilang ya mungkin di antara kampus lain ini paling banyak terbantu dengan adanya kuliah online dan lain-lain sebagainya. Ya, ini saya apa namanya nanti saya closing sedikit ya, ada mau sampaikan apa. Oh, boleh. Sebenarnya ada 100 orang tadi grup, cuman yang join cuma 30-an, kurang tahu ya. Yang lain memang ingin tahu atau seperti apa. Ya, nanti. Silakan. Ya, jadi gini, nanti jangan gini ya, maksudnya kita kan kampus Perserikatan Muhammadiyah ya. Jadi apa jangan menjadi sebuah halangan, maksudnya gimana ya bahasanya. Dan nanti dalam artian nanti oh ini apa pikirannya macam-macam gitu kan. Enggak kita tidak demikian ya. Kita istilahnya gimana ya, keilmuan langsung gitu. Karena kan kalau di sini kan kadang-kadang apa namanya dikotomi itu kan muncul ya, jadi menguak ke atas gitu dikotomi itu. Padahal sebenarnya kalau kita bicara keilmuan itu enggak ada dikotomi itu antara ilmu umum sama ilmu agama, itu satu, itu nggak ada dikotomi dia ya. Nah itu mungkin yang perlu saya sampaikan begitu. Nah, ini karena istilahnya apa namanya prodi ya, keilmuan tafsir ya, ya itu istilahnya itu yang kita bicarakan, bukan yang dikotomi itu ya, karena itu istilahnya sesuatu hal yang sudah ketinggalan ya, sudah ketinggalan, tidak maju gitu. Jadi kita ya fokus pada pengembangan kebutuhan, sama yang kita bicarakan adalah tafsir ya, itu saja yang kita kembangkan. Nah, jadi nanti jangan istilahnya khawatir nanti bagaimana itu nggak ada ya, jangan dipikirkan itu. Kami istilahnya membantu ini karena membantu umat istilahnya kan, membantu umat untuk memudahkan umat ke depan tuh supaya lebih baik, lebih sukses ya, lebih lancar lah semua capaian-capaian yang dia inginkan. Itu Mas Said closing saya ya. Mari mendaftar diri semuanya kepada Prodi Tafsir UMS Surakarta. Kami menunggu. Kami sudah. Ya. Jazakumullah khairan sekali lagi. Kami Sama. mewakili teman-teman mahasiswa Sudan semuanya dari GPI Sudan juga mengucapkan terima kasih telah banyak difasilitasi dan dibantu untuk kelanjutan kuliahnya. Mungkin cukup sekian. Terima kasih yang sudah hadir. Kita tutupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan yang mau keluar dipersilakan. Nanti rekamannya nanti rekaman tolong dikirim ke saya juga ya. Nanti kita promosi. Kemudian ini ya saya tinggal aja dulu, saya keluar. Jadi nanti mungkin ada diskusi yang khusus ya di antara apa namanya antum itu dan dilanjutkan. Jadi kita keluar aja berarti ya biar orang ini diskusi. Ya, saya izin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada yang mau diskusi kan, Nis? Nggak ada. Aman. Nanti kolektif aja ya. Oh iya, terakhir mungkin nanti kolektif ya di apa namanya kumpulkannya yang mau kuliah online, apalagi terkhusus yang online nanti kita daftarnya kolektif aja.
datanya bisa dikirim ke Muat atau ke Anda sendiri, ntar kita kolektifin daftarnya. Silakan yang mau keluar. Terima kasih. Syukron Kak Ipung. Syukran, Ustaz Ipung, Mas Ipung. Yuk Kak Ipung. Ayo futsal. Masya Allah, Ipung, Masya Allah. Bisa lanjut semester kah Ustaz Ipung? Kasihan yang bahasa Arab gimana coba? Kita Bahasa masuk Arab, saja udah PBA. Gimana ente? Itu bahasa Arab loh. Fahad, itu apa sih, Ri? PBA. Iya kan? Ya melihat beliau juga mau membantu ya. Dan Bismillah. makanya tadi aku bilang kan, maksudnya coba dulu sebelum daftar dikonversiin dulu baru daftar gitu. Soalnya kalau daftar baru dikonversi nggak bisa lihat itu. Tapi melihat ya beliau juga kan ya mau bantu kita lah semua Ya, teman-teman di kelihatan sini. sih, soalnya orang dia tahu kita orang Sudan juga, sama orang Sudan enak ngomongin. Melihat kata-kata terakhir saya dan Mas Ipung akan mencari mahasiswa, apakah ini? Nah, mana nih, bro? Berarti kan kalau memang kalau dia bilangnya kita ini langsung lanjut semester, langsung di satu kelas kan, berarti kan otomatis langsung semester 7 semua, betul nggak? Setahu gue ya, kayaknya mungkin ini SKS-nya itu enggak pengajian. Enggak, SKS-nya itu enggak selamanya kelas online. Jadi misal ada yang kita ngambil dikasih kitabnya doang atau bukunya suruh pelajari sendiri. Soalnya kan beda-beda, bisa jadi loh. Atau ntar Iya, bisa ya. soalnya beliau juga bilang nanti akan dimasukkan ke kelas A2. Berarti kan satu kelas kan minimal 40. Berarti otomatis 40 itu wajib harus semester 7, langsung semester 7, bener nggak? Maksudnya langsung lanjut semester lah, bahasanya kayak gitu. Amin. Tidak ada kemungkinan. Sudah lulus ya? Kan kita aminkan dulu. Yang di grup, yang di Zoom ini semua kan pasti satu pemikiran. Amin, Ri, amin. Kita bantu aminin. Bantu amin. Iya, Pet, ngomong tok futsal rata. Aku pecah video dewe sah. Ayo, Bos. Share sah. Berarti yang udah baru daftar 2 orang ya? 2 MS. Ipung, mau tanya. Oh, udah hilang kayaknya nih, Bung. Bong, mau tanya, Bong. Mana orang? Oh, hilang, Rek. Udah pergi. Haus kayaknya baru minum mungkin. Oh, itu berarti nanti per jurusan itu kita ngasihin mata kuliah yang di Sudan, terus nanti Iya. Mending nanti paling Ipungnya akomodir sih. Ipung akomodir nanti misalkan oke. di UA hadis dari satu